Udara politik di negeri ini memang nggak pernah adem. Baru aja kita selesai sama pesta demokrasi kemarin, sekarang wacana 2029 udah mulai kedengeran di mana-mana. Orang-orang masih belum move on dari euforia kemenangan. Tapi bisik-bisik soal siapa yang bakal nyalon nanti udah rame kayak obrolan warung kopi tiap sore. Nama yang selalu muncul jelas Prabowo Subianto. Politikus kawakan ini udah kenyang pengalaman. Jadi wajar kalau banyak yang percaya dia masih punya peluang gede di kontestasi berikutnya. Tapi yang bikin penasaran, apakah beliau masih bakal bareng Gibran? Nah, disinilah drama politik mulai menarik. Kalau ngikutin analisis pengamat, salah satunya M. Jamiluddin Ritonga dari Universitas Esa Unggul, jawabannya kemungkinan besar enggak. Alasannya sederhana, tapi nyentil banget. Menurut beliau, performa Gibran selama ini belum kelihatan wah. Ibarat main bola, Gibran ada di lapangan, tapi nggak banyak aksi yang bikin penonton berdiri. Orang pasti bertanya-tanya, kenapa harus mikirin sekarang? Bukannya masih jauh ke 2029? Tapi justru di politik, yang namanya strategi harus disusun sejak awal. Prabowo pasti sadar kalau mempertahankan pasangan yang nggak banyak kasih efek elektoral itu sama aja kayak ngejalanin pertandingan dengan pemain cadangan. Kritik ini nggak asal keluar, karena publik juga bisa merasakannya. Gibran memang punya kelebihan, muda, energik, dan ada aura penerus. Tapi dalam kacamata real politik, itu belum cukup. Elektabilitas orang cawapres ditentukan bukan cuma dari citra, tapi juga kinerja nyata di pemerintahan. Dan di titik inilah, Gibran masih belum bisa bikin gebrakan. Angin politik selalu bergerak sesuai arah kepentingan. Kalau Prabowo ingin tetap relevan, dia harus punya partner yang bisa nambah nilai jual. Dan ya, harus diakui, sejauh ini Gibran belum bisa kasih bonus elektoral yang diharapkan. Bayangkan kalau 5 tahun lagi, tren ini nggak berubah. Pasti berat banget buat duet mereka jalan lagi. Jamiluddin dengan lugas bilang, Prabowo bukan tipe politisi yang main pakai perasaan. Dia main dengan kalkulasi. Kalau ada opsi lain yang lebih menjanjikan, pasti akan dipilih. Jadi jangan heran kalau publik udah mulai mikir, jangan-jangan duet ini cuma sekali jalan. Disinilah cerita politik jadi makin emosional. Gibran yang awalnya dielu-elukan sebagai simbol generasi baru, bisa aja justru tersisih kalau tak bisa nunjukin kelasnya. Sedangkan Prabowo, dengan segala jam terbangnya, nggak mungkin mau taruh masa depan politik cuma buat pertahankan status quo. Perubahan arah politik ini kayak angin malam yang tiba-tiba dingin. Awalnya hangat, penuh harapan, tapi perlahan terasa menusuk. Kalau benar Prabowo ogah bareng Gibran lagi, ini bukan sekedar keputusan pribadi, tapi cerminan betapa kejamnya realitas politik. Yang nggak bisa kasih nilai tambah, siap-siap diganti. Dan begitulah, obrolan kecil di warung kopi, diskusi pengamat di TV, sampai celotehan netizen di medsos, semuanya mulai menatap 2029 dengan pertanyaan besar. Apakah duet Prabowo-Gibran Hasih akan ada? Atau justru tinggal kenangan singkat di lembar sejarah politik Indonesia? Kalau ngomongin Gibran, rasanya kayak ngomongin sosok yang penuh ekspektasi. Dari awal dia dipasangkan sama Prabowo, banyak orang yang ngira bakal ada gebrakan besar. Anak muda, generasi baru, apalagi statusnya sebagai putra Presiden Jokowi, otomatis bikin harapan publik melambung tinggi. Tapi begitu waktu berjalan, ekspektasi itu pelan-pelan turun. Kayak balon yang bocor halus tanpa ada yang sadar awalnya. Bukan berarti Gibran gak kerja. Dia ada di panggung, hadir di acara resmi, ngomong di forum, dan kadang tampil meyakinkan. Tapi masalahnya, semua itu belum cukup buat bikin publik terpesona. Ibarat konser, Gibran ada di panggung, tapi belum punya lagu andalan yang bikin penonton ikut nyanyi bareng. Pengamat politik M. Jamiluddin Ritonga ngasih catatan pedas. Peran Gibran masih biasa aja. Gak kelihatan punya gagasan besar yang bisa bikin publik merasa, wah, ini loh pemimpin masa depan. Kritik ini keras, tapi ada benernya. Soalnya di dunia politik, orang gak cuma butuh hadir, tapi juga harus nunjukin kehebatan. Kalau kinerja masih standar, apa jadinya di 2029? Publik mungkin bakal tanya, kenapa harus pilih lagi pasangan yang sama? Politik itu soal keyakinan, dan keyakinan dibangun dari prestasi nyata, bukan sekedar janji atau nama besar keluarga. Dan di titik ini Gibran punya PR gede banget. Buat Prabowo, kondisi ini jelas dilematis.
Di satu sisi, dia butuh pendamping yang bisa nyambungin dirinya ke generasi muda. Tapi di sisi lain, kalau sosok yang diharapkan malah nggak bisa kasih tambahan elektabilitas, itu bisa jadi masalah serius. Prabowo nggak mungkin rela taruhan sebesar itu. Bayangin kalau Gibran bisa nunjukin kinerja luar biasa. Mungkin ceritanya lain. Misalnya, berhasil dorong program anak muda, bikin kebijakan inovatif, atau jadi jembatan efektif antara pemerintah dan rakyat kecil. Tapi kenyataannya, belum ada satupun langkah yang bisa jadi highlight sepanjang periode awal ini. Kondisi ini bikin masyarakat mulai skeptis. Netizen pun sering nyeletuk di medsos. Kerja Gibran tuh apa sih sebenarnya? Meski kadang celetukan ini terdengar kasar, tapi di dunia politik, persepsi publik itu bisa jauh lebih berbahaya daripada kritik akademis. Persepsi itu bisa menempel dan susah dilepas. Dan inilah yang bikin angin politik makin gak berpihak ke Gibran. Sementara Prabowo terus dijaga citranya sebagai pemimpin kuat dan berwibawa, Gibran malah sering terlihat masih dalam bayang-bayang. Perbandingan ini makin tajam, bikin publik merasa duet mereka agak timpang. Emosi publik itu penting. Kalau mereka nggak merasakan kebanggaan dari figur wakil presiden, otomatis mereka juga gak bakal tergerak buat dukung paket yang sama di Pilpres berikutnya. Dalam bahasa sederhana, orang butuh alasan kuat buat nyoblos lagi, dan alasan itu belum datang dari Gibran. Jadi wajar kalau muncul spekulasi, Prabowo bisa aja nyari sosok baru yang lebih wow, sosok yang bisa kasih warna, kasih daya tarik, dan tentu aja kasih jaminan kemenangan. Kalau Gibran nggak bisa buktiin diri dalam waktu dekat, maka narasi sekali duet, habis itu bubar, makin lama makin kelihatan nyata. Kalau kita ngulik sejarah politik Indonesia, ada satu pola yang selalu muncul. Pasangan presiden dan wakil presiden jarang banget bisa bertahan 2 periode penuh dengan formasi yang sama. Seakan-akan ada hukum tak tertulis yang bikin kursi wapres selalu berganti, entah karena dinamika politik atau strategi partai. Dan di titik ini, banyak pengamat percaya kalau Prabowo Gibran pun bakal ngalamin nasib serupa. Agung Baskoro, pengamat dari Trias Politika, bilang kalau sejarah jadi faktor penting yang nggak bisa diabaikan. Dari Soekarno sampai Jokowi, kita bisa lihat posisi wakil presiden hampir selalu berubah. Bahkan pasangan yang kelihatannya kompak pun pada akhirnya pecah kongsi atau diganti dengan wajah baru. Jadi kalau ada yang berharap Prabowo Gibran lanjut bareng, harus siap-siap kecewa. Kenapa begitu? Karena politik selalu butuh keseimbangan. Satu periode aja udah cukup buat ngikat koalisi besar. Tapi masuk periode kedua, biasanya ada partai atau kelompok baru yang nuntut jatah lebih. Nah, posisi wapres sering jadi alat tukar paling gampang buat nyelesain urusan ini. Artinya, Gibran bisa aja jadi korban sejarah yang tersingkir demi kompromi politik. Kalau dilihat dari kacamata emosional, posisi Gibran memang rawan. Bayangkan aja, baru sebentar duduk di kursi wapres, udah ada bayangan kalau dia nggak bakal dipertahankan di periode berikutnya. Rasanya kayak jadi pemain cadangan yang baru masuk lapangan, udah disuruh siap-siap balik ke bangku cadangan lagi. Sejarah juga ngajarin kalau politik itu nggak pernah bisa ditebak. Yusuf Kala, misalnya, sempat 2 kali jadi wapres, tapi nggak pernah barengan dengan presiden yang sama. Itu bukti jelas, bahkan politisi senior sekalipun nggak bisa memastikan tempatnya aman 2 periode penuh. Jadi peluang Gibran untuk dipertahankan jelas makin tipis. Kalau bicara strategi, Prabowo pasti ngerti permainan ini. Dia tahu betul kalau mempertahankan pasangan lama bisa jadi kelemahan, apalagi kalau performanya belum bikin publik terpesona. Prabowo dikenal sebagai sosok yang penuh kalkulasi. Buat dia, mempertahankan Gibran berarti harus lawan arus sejarah, dan itu bukan hal mudah. Di sisi lain, publik juga punya ekspektasi besar terhadap perubahan. Mereka udah terbiasa lihat formasi baru setiap periode. Kalau Prabowo tetap bersikeras dengan pasangan yang sama, bisa-bisa publik merasa bosan. Padahal, dalam politik, rasa bosan bisa berbahaya karena bikin suara pemilih gampang lari ke lawan. Kondisi ini bikin posisi Gibran makin rumit. Dia bukan cuma harus nunjukin kinerja yang wah, tapi juga harus bisa melawan catatan sejarah panjang yang selalu menyingkirkan wapres setelah 1 periode. Berat banget kan? Seolah-olah dia harus berlari dengan beban ransel besar di punggung. Kalau publik mulai sadar sama pola sejarah ini, mereka mungkin nggak lagi kaget kalau Prabowo akhirnya cari pasangan baru. Bahkan bisa jadi mereka justru nganggap itu langkah wajar. Dengan kata lain,
peluang Gibran buat tetap di posisi wapres bisa makin terkikis, bukan karena salah langkah pribadi, tapi karena tradisi politik Indonesia emang kayak gitu. Jadi, ketika orang-orang bertanya, kenapa Prabowo sepertinya ogah bareng Gibran lagi di 2029, salah satu jawabannya sederhana. Sejarah nggak pernah bohong. Dan sejauh ini, sejarah selalu bilang, pasangan lama jarang bisa bertahan 2 kali. Politik Indonesia butuh wajah baru. Dan Gibran mungkin harus rela jadi bagian dari cerita singkat, bukan babak panjang. Kalau ngomongin politik, satu hal yang pasti adalah nggak ada yang pernah tetap sama. Apa yang hari ini kelihatan solid, besok bisa aja pecah kayak kaca jatuh ke lantai. Nah, hal inilah yang bikin posisi Gibran makin rawan buat 2029. Ekosistem politik 5 tahun ke depan jelas bakal berubah drastis. Dan Prabowo pasti udah paham kalau mempertahankan duet lama bukan strategi aman. Agung Baskoro, pengamat dari Trias Politika, ngingetin kalau koalisi yang sekarang kuat banget bisa aja retak di tengah jalan. Partai-partai punya kepentingan masing-masing, dan ketika mendekati pemilu, semua kepentingan itu akan keluar ke permukaan. Posisi wapres sering jadi rebutan, kayak kursi emas yang diperebutkan banyak tangan. Disinilah Gibran berpotensi jadi pihak yang dikorbankan. Bayangin aja, kalau ada partai besar yang nuntut jatah lebih gede di 2029, Prabowo mungkin nggak bisa nolak. Dan cara paling gampang buat kompromi, ya tuker posisi wakil presiden. Logika sederhana tapi keras. Demi nyelamatin koalisi, Gibran harus minggir. Emosinya jelas kerasa. Buat Gibran, kondisi ini kayak naik kapal besar bareng Prabowo, tapi begitu badai politik datang, dia bisa jadi orang pertama yang dilempar keluar biar kapal tetap seimbang. Pedih, tapi begitulah realitas politik. Perubahan ekosistem politik ini juga nggak bisa dianggap remeh. Munculnya tokoh-tokoh baru, manuver partai lama, sampai pergeseran dukungan publik, semuanya bikin peta kekuatan jadi kacau. Kalau Prabowo pengen tetap di atas, dia harus gesit baca situasi. Dan pilihan pasangan adalah bagian penting dari strategi itu. Masalahnya, Gibran belum tentu relevan di peta baru itu. Mungkin di 2024 dia dianggap kartu truf. Tapi di 2029 bisa jadi nilainya udah turun. Politik itu kejam, nggak peduli dulu kamu siapa, yang penting sekarang kamu bisa kasih apa. Kalau Gibran nggak bisa kasih tambahan elektoral, otomatis peluangnya makin tipis. Publik juga cenderung suka kejutan. Mereka gampang bosen sama formasi lama. Itu sebabnya pasangan baru biasanya bikin narasi lebih seger dan bisa bikin semangat pemilih hidup lagi. Prabowo tentu ngerti hal ini. Dia nggak mungkin kekeh bawa formasi lama kalau itu bikin suaranya stagnan. Di sisi lain, Gibran bisa aja coba bertahan dengan nunjukin kinerja bagus. Tapi itu pun belum tentu cukup kalau partai-partai besar udah mulai pasang ancang-ancang. Ingat, dalam politik bukan cuma soal performa pribadi, tapi juga soal siapa yang paling bisa ngasih keuntungan buat koalisi besar. Jadi kalau orang bertanya kenapa Prabowo kayaknya ogah gandeng Gibran lagi, salah satu jawabannya adalah ekosistem politik udah nggak lagi sama. Permainan berubah, pemain baru bermunculan, dan strategi lama nggak bisa dipakai lagi. Prabowo pasti milih langkah realistis ketimbang bertahan dengan formasi yang bisa bikin kalah. Akhirnya kita bisa lihat kalau masa depan duet ini memang suram. Bukan semata karena Gibran gagal, tapi karena politik itu dinamis. Dan di dunia politik Indonesia, yang nggak bisa adaptasi dengan perubahan ekosistem, cepat atau lambat pasti tersisi dari panggung utama. Kalau di bab sebelumnya kita ngomongin soal ekosistem politik yang gampang berubah, sekarang kita masuk ke wilayah yang lebih seru. Potensi rivalitas antara Prabowo dan Gibran sendiri. Kedengarannya agak gila kan? Tapi di dunia politik, teman bisa jadi lawan dalam hitungan detik, apalagi kalau keduanya punya ambisi yang sama, kursi RI 1. Beberapa analis udah nyeletuk kalau Gibran pelan-pelan kayak lagi mencicil kampanye buat 2029. Program sosial yang ia sering tonjolkan, gaya komunikasi yang berusaha dekat sama publik, sampai sorotan media yang nggak pernah jauh darinya, semua itu kayak puzzle kecil yang kalau digabung bisa jadi strategi diam-diam buat bangun panggung sendiri. Buat Prabowo, kondisi ini tentu bikin serba salah. Di satu sisi, dia butuh Gibran sebagai tandem yang solid selama masa jabatan. Tapi di sisi lain, kalau Gibran dianggap lagi siap-siap buat maju sendiri, otomatis muncul rasa waspada. Nggak ada presiden yang nyaman kalau wakilnya malah kelihatan siap jadi pesaing. Rivalitas ini memang belum kelihatan jelas di permukaan, tapi tanda-tandanya ada. Publik bisa merasakannya dari cara Gibran berinteraksi, seolah-olah ingin lepas dari bayang-bayang Prabowo. Dan kalau tren ini terus berlanjut, jangan kaget kalau pada akhirnya keduanya bisa ketemu di arena yang sama, tapi dengan posisi berseberangan. Emosinya lumayan tegang kalau dibayangin.
Kayak pasangan duet yang awalnya kompak, saling isi suara, tapi lama-lama salah satu pengen jadi solois. Kalau udah gitu, panggung yang tadinya harmonis bisa berubah jadi ajang kompetisi. Prabowo sendiri dikenal punya insting politik yang tajam. Dia pasti bisa baca tanda-tanda kecil ini. Dan sebagai politisi kawakan, dia nggak mungkin nunggu sampai rivalitas itu meledak. Jalan paling aman? Ya, jauhi kemungkinan benturan dengan cara nggak bawa Gibran lagi di periode berikutnya. Buat Gibran, posisi ini ibarat pedang bermata dua. Ambisinya bisa bikin dia dilihat sebagai sosok visioner yang siap mandiri, tapi juga bisa bikin dia dianggap kebanyakan manuver sebelum waktunya. Kalau salah langkah, dia bisa kehilangan simpati bukan cuma dari publik, tapi juga dari Prabowo sendiri. Di mata publik, narasi rivalitas ini justru bisa jadi tontonan seru. Orang-orang suka drama politik, apalagi kalau melibatkan tokoh besar. Bayangkan headline di masa depan. Prabowo versus Gibran, rival tak terduga di Pilpres 2029. Itu bisa jadi cerita besar yang bikin politik makin panas. Tapi, di balik semua spekulasi ini, satu hal pasti. Hubungan antara Prabowo dan Gibran gak akan selamanya adem. Cepat atau lambat, kalau Gibran beneran punya ambisi pribadi, maka titik benturan pasti datang. Dan Prabowo, dengan instingnya, mungkin udah milih jalan aman. Ya, jauhi kemungkinan benturan dengan cara nggak bawa Gibran lagi di periode berikutnya. Jadi, kalau publik heran kenapa duet ini diprediksi cuma sekali jalan, salah satu jawabannya ya karena potensi rivalitas diam-diam ini. Politik itu nggak sekedar loyalitas, tapi juga soal siapa yang siap jadi nomor satu. Dan di cerita ini, Prabowo dan Gibran bisa aja berubah dari partner jadi pesaing. Ngomongin Gibran, tantangan terbesar yang nempel di pundaknya sekarang jelas soal performa. Banyak pengamat bilang 5 tahun ke depan bakal jadi ujian hidup buat dia. Kalau berhasil nunjukin kinerja cemerlang, mungkin peluangnya buat dipertahankan masih ada. Tapi kalau jalan di tempat, ya siap-siap aja ditinggalin sama Prabowo. Menurut analisis dari beberapa pengamat, termasuk di RMOL, posisi Gibran nggak bisa lagi cuma ngandelin nama besar keluarganya. Dunia politik itu keras. Publik gak peduli kamu anak siapa kalau kerja nyatanya gak kelihatan. Ini beban berat. Karena setiap langkah Gibran bakal selalu dibandingin sama ekspektasi yang udah tinggi dari awal. Bayangin aja, dalam 5 tahun, Gibran harus bisa buktiin dirinya bukan sekedar simbol muda, tapi pemimpin yang punya ide brilian. Tantangannya gede banget. Bikin kebijakan yang relevan, nunjukin empati ke rakyat kecil, dan jadi sosok yang bisa bikin orang percaya. Oh, dia memang pantas di panggung nasional. Kalau gagal, konsekuensinya juga jelas. Publik bakal makin skeptis, lawan politik bakal makin galak nyerang, dan Prabowo sendiri bisa jadi mikir, ngapain saya pertahankan kalau nggak ada nilai tambah? Ingat, buat seorang Prabowo, kalkulasi politik selalu diutamakan. Di sisi lain, performa Gibran juga jadi bahan tontonan publik. Netizen sekarang galak banget, tiap gerak dan ucapan bisa viral. Sekali salah langkah, bisa dihantam habis-habisan. Itu artinya, Gibran nggak cuma dituntut kerja keras, tapi juga kerja cerdas, karena kesalahan kecil bisa merusak citra yang dibangun susah payah. Secara emosional, ini bikin tekanan ke Gibran luar biasa. Bayangin umur masih muda, baru duduk di kursi nomor 2, tapi dituntut untuk membuktikan diri setara dengan politisi senior yang udah puluhan tahun makan asam garam politik. Berat banget, kayak disuruh lari maraton padahal baru belajar jogging. Publik sebenarnya pengen lihat sosok Gibran jadi tokoh yang bisa ngasih harapan. Tapi kalau dalam 5 tahun dia cuma jadi wakil yang duduk manis, kepercayaan itu bisa hilang begitu aja. Dan kalau kepercayaan publik udah menurun, jangan harap Prabowo bakal ambil resiko dengan mempertahankannya. Prabowo pasti ngelihat ini sebagai pertaruhan besar. Kursi presiden itu bukan sekedar jabatan, tapi puncak kekuasaan yang nggak bisa dipertaruhkan dengan pasangan yang nggak terbukti. Jadi, buat Gibran, performa bukan lagi pilihan, tapi keharusan mutlak. Masalahnya, waktu 5 tahun itu pendek banget kalau dipakai buat ngebangun citra baru. 1-2 kebijakan yang salah aja bisa bikin semua kerja keras runtuh. Di titik ini, Gibran kayak lagi main di papan tipis. 1 langkah salah bisa jatuh kapan aja. Akhirnya, kita bisa lihat kalau beban Gibran gak main-main. Dia harus kerja ekstra buat buktiin diri, bukan cuma ke publik, tapi juga ke Prabowo. Kalau gagal, 2029 bisa jadi titik balik yang pahit, di mana namanya nggak lagi disebut sebagai tandem, tapi justru jadi catatan singkat di sejarah politik Indonesia. Kalau kita tarik garis lurus dari semua pembahasan sebelumnya, satu hal jadi jelas. Duet Prabowo-Gibran kayaknya memang hanya cerita sekali jalan.
Bukan berarti hubungan mereka buruk, tapi lebih ke arah kalkulasi politik yang nggak bisa ditawar. Di politik, nggak ada istilah loyalitas permanen, yang ada cuma kepentingan yang harus terus dijaga. Prabowo udah kenyang pengalaman, dia ngerti banget kalau 2029 itu medan berbeda. Lawan-lawannya bakal lebih garang, konstelasi bisa berubah total, dan publik makin kritis. Dalam situasi kayak gitu, dia butuh tandem yang nggak cuma populer, tapi juga kuat secara performa, punya rekam jejak solid, dan bisa jadi magnet elektoral tanpa beban isu. Sementara Gibran, meski udah dapat tiket emas jadi wakil presiden, masih harus buktiin diri. Dia belum selesai ujian, bahkan bisa dibilang baru mulai. Kalau dalam 5 tahun ke depan dia nggak bisa kasih bukti nyata, sulit banget buat Prabowo ambil resiko mempertahankan pasangan yang dianggap rapuh. Banyak yang mungkin bilang, loh bukannya Gibran anak muda yang punya daya tarik. Iya betul, tapi politik nggak cukup dengan daya tarik aja. Publik kita sekarang makin sadar, mereka butuh pemimpin yang nggak cuma enak dilihat di media, tapi juga bisa kasih solusi konkret di lapangan. Itu titik krusial yang jadi penentu. Di balik itu semua, keputusan Prabowo buat nggak lanjut bareng Gibran juga bisa dibaca sebagai tanda kedewasaan politik. Dia nggak mau terjebak dalam romantisme duet yang manis di awal, tapi berat di ujung. Lebih baik move on, cari pasangan yang lebih pas dengan kebutuhan zaman, daripada dipaksa jalan bareng tapi hasilnya bikin rugi. Buat Gibran sendiri, ini jadi semacam wake up call. Politik bukan cuma soal kesempatan, tapi juga pembuktian. Kalau gagal bikin legacy dalam 5 tahun ke depan, namanya bisa meredup secepat ia naik. Tapi kalau berhasil, jalan lain masih terbuka, meski mungkin bukan lagi di panggung bareng Prabowo. Duet mereka memang fenomenal, jadi bahan obrolan di mana-mana, bahkan sempat bikin sejarah dengan komposisi yang nggak biasa. Tapi sejarah juga ngajarin kita, nggak semua duet bisa panjang umur. Kadang, pasangan politik cuma ditakdirkan hadir di satu momen besar, lalu bubar dengan elegan. Kita juga harus jujur, politik Indonesia penuh kejutan. Bisa jadi, meskipun sekarang banyak analisis bilang mereka nggak akan bareng lagi, skenario berbeda bisa muncul kalau Gibran mendadak meledak dengan kinerja luar biasa. Tapi peluang itu tipis, dan semua balik lagi ke realitas yang keras. Politik nggak pernah janji buat selalu adil. Pada akhirnya, duet Prabowo-Gibran ini mungkin bakal dikenang sebagai momentum unik yang warnain Pilpres 2024. Sebuah momen di mana generasi tua dan muda bertemu, tapi bukan berarti terus berjalan beriringan sampai ujung. Ada titik di mana jalan mereka harus pisah, sesuai kepentingan dan kebutuhan zaman. Dan kalau benar, Prabowo mutusin nggak gandeng Gibran lagi di 2029, publik nggak perlu kaget. Karena itulah politik, penuh kejutan, penuh drama, tapi ujung-ujungnya selalu tentang siapa yang paling siap buat menang. Duet sekali jalan ini bakal jadi pelajaran penting bahwa dalam politik, chemistry manis di awal belum tentu jadi tiket abadi buat masa depan.